Vietnam. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kecelakaan dan penanganan di dalam dunia industri pariwisata. Sebelum pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas, kecelakaan terjatuh, kecelakaan terpleset, kecelakaan kebakaran, dan kecelakaan keracunan. Serta kami akan menjelaskan tentang pencegahan, penanggulangan, dan tindakan. Mari simak videonya sama-sama. Kurang 10 menit lagi. ini Musa di mana? Dia coba telepon deh. Oke, bentar gue coba telepon dulu ya. Udah mau jalan. Halo Musa, lu di mana? Ini udah telat nih. Buruan ya. Halo, iya, tunggu sebentar ya. Oh, iya. Ini aku OTW. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di mana kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, truk, atau sepeda bertabrakan atau terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pelanggaran lalu lintas, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau kesalahan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas seringkali menyebabkan cedera serius dan kerugian materi. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang pertama, faktor kelalaian pengguna jalan. Kedua, faktor kendaraan. Ketiga, faktor jalan. Yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Kombinasi dari keempat faktor itu biasanya terjadi antara pengguna jalan dan kendaraan, misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor kondisi lingkungan, cuaca juga yang bisa berkontribusi dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pencegahan, penanggulangan, tindakan. Pencegahan yang dapat dilakukan, kita bisa mematuhi aturan lalu lintas seperti batas kecepatan dan penggunaan sabuk pengaman dan tidak menggunakan lembaran lampu atau lelah. Penanggulangannya, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, segera hubungi pihak berwenang dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Jangan mengubah posisi korban yang mungkin mengalami cedera belakang kecuali ada ancaman yang lebih besar. Tindakannya, melakukan perawatan rutin pada kendaraan seperti memeriksa rem, lampu, dan pelan secara berkala, mengikuti pelatihan mengemudi di bensin dan menjaga jarak yang aman dengan kendaraan di depan. Aduh, ini ada berapa ya? Ada berapa ya ini? Baik, yang selanjutnya adalah kecelakaan jatuh atau kepleset. Kecelakaan jatuh atau kepleset adalah jenis kecelakaan yang sering terjadi dalam industri pariwisata. Hal ini dapat terjadi saat pengunjung atau karyawan tergelincir atau terjatuh di permukaan yang licin, tidak rata, atau tidak aman. Berikut adalah cara pencegahan, penanggulangan, dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terkait kecelakaan jatuh atau kepleset. Yang pertama itu adalah pencegahan. Memastikan area wisata terjaga keamanannya dengan baik, seperti memperbaiki atau mengganti permukaan yang licin atau rusak, menyediakan pagar pengaman dan memberikan tanda peringatan yang jelas, serta menggunakan alas kaki yang sesuai dan mengikuti petunjuk penggunaan yang diberikan. Yang kedua itu adalah penanggulangan. Jika terjadi kecelakaan jatuh, segera berikan pertolongan pertama dan hubungi pihak berwenang. Jangan memindahkan korban yang mungkin mengalami cedera tulang belakang kecuali ada ancaman yang lebih besar. Yang ketiga itu adalah tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan berulang. Yaitu yang pertama, rutin memeriksa dan merawat area wisata, termasuk memperbaiki permukaan yang rusak atau tidak rata, serta melakukan evaluasi risiko dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan jatuh. Contoh kecelakaan terjadi dalam industri pariwisata.
Pengertian kecelakaan terjepit adalah sebuah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan di mana bagian tubuh seseorang terjepit oleh benda atau mesin sehingga menyebabkan sakit, cedera, atau bahkan kematian. Contoh kasus tersebut adalah pada tahun 2023, seorang turis di Bali terjepit di lift hotel selama 30 menit. Ia mengalami luka serius dan trauma. Penyebabnya, lift tidak berfungsi dengan baik dan tidak ada sistem keamanan yang memadai. Dampaknya, turis mengalami luka fisik dan trauma, reputasi hotel tercoreng, dan potensi tuntutan hukum. Tips untuk pencegahan kecelakaan terjepit itu yang pertama, pastikan selalu mengikuti instruksi dan peraturan keselamatan di tempat wisata. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan aktivitas wisata yang dilakukan. Yang ketiga, laporkan kepada pihak pengelola jika melihat kondisi yang tidak aman di tempat wisata. Keempat, Selanjutnya, kecelakaan atau yang kebakaran. terakhir, itu adalah pilihlah operator wisata yang memiliki reputasi baik dan menerapkan standar keselamatan yang tinggi. Sekian. Kecelakaan kebakaran. Kecelakaan kebakaran adalah kejadian di mana terjadi api yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan kerusakan, cedera, atau bahkan kematian. Dalam konteks industri pariwisata, kecelakaan kebakaran dapat terjadi di hotel, restoran, atau tempat-tempat wisata lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai pencegahan, penanggulangan, dan tindakan pencegahan terkait kecelakaan kebakaran. Yang pertama, pencegahan dengan cara memastikan peralatan dapur dan sistem kebakaran terawat dengan baik, seperti memeriksa dan membersihkan peralatan secara berkala, memastikan pemadam kebakaran tersedia dan mudah diakses, serta melatih karyawan tentang tindakan darurat dalam menghadapi kebakaran, menghindari penggunaan bahan bakar yang mudah terbakar di area yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, penanggulangan jika terjadi kebakaran, segera evakuasi orang-orang ke tempat yang aman, matikan aliran listrik atau sumber api jika aman dilakukan, dan hubungi pemadam kebakaran. Jangan menggunakan lift saat terjadi kebakaran. Lalu ada tindakan pencegahan melakukan kebakaran, yaitu dengan melakukan inspeksi rutin pada instalasi listrik dan peralatan dapur, melatih karyawan tentang pencegahan kebakaran dan prosedur evakuasi darurat. Selanjutnya yang terakhir, kecelakaan listrik. Selanjutnya ada kecelakaan listrik. Ini adalah peristiwa yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja yang diakibatkan oleh kontak langsung atau tidak langsung dengan sumber listrik. Kecelakaan ini dapat menimbulkan berbagai macam cedera, bahkan kematian. Lalu, pencegahan kecelakaan listrik yang pertama ada pastikan instalasi listrik di rumah Anda aman, gunakan kabel peralatan listrik yang bersandar SNI. 3. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari peralatan listrik. Keempat, jangan mencolokkan kabel listrik yang basah atau rusak. Yang kelima, matikan aliran listrik saat tidak digunakan. Lalu gunakan alat pelindung diri atau APBD saat melakukan pekerjaan listrik. Dalam penanggulangan kecelakaan listrik terdapat yang pertama, segera matikan aliran listrik jika korban tersengat listrik, jangan disentuh dengan tangan kosong. Lalu yang kedua, gunakan benda isolator seperti kayu kering atau plastik untuk menjauhkan korban dari sumber listrik. Yang ketiga, jika korban tidak sadar, lakukan CPR. Lalu yang keempat, segera hubungi ambulans atau bawa korban ke rumah sakit terdekat. Lalu selanjutnya ada tindakan pencegahan kembali terjadinya kecelakaan listrik. Yang pertama, perbaiki instalasi listrik yang bermasalah. 2. Ganti kabel dan peralatan listrik yang rusak. 3. Berikan edukasi kepada keluarga tentang bahayanya listrik. Keempat, selalu berhati-hati saat menggunakan peralatan listrik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah perlunya peningkatan kesadaran keselamatan kerja, pelatihan yang lebih baik bagi pekerja, dan penegakan regulasi keselamatan yang lebih ketat. Hal ini penting untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan meningkatkan reputasi industri pariwisata secara keseluruhan. Dari sejumlah kejadian kecelakaan yang terjadi, beberapa kesimpulan dapat ditarik untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri pariwisata. Jadi, udah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sambil jalan apa ya? Hah? Awas kau ketabrak juga loh kamu nanti. Ini sekalian.
penting.